Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi kita kemarin sampai di pasal kelima ya kayaknya ya. Nah, pasal pertama al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari segi bangunan huruf terakhirnya. Kemudian pasal kedua kita skip dulu ya. Terus kita masuk di pasal ketiga. Al-fi'lu bin nadhari ila zamanihi. Ada madi, ada mudhari, ada amr ya. Kemudian pasal berikutnya al-faslur rabi al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Kemudian yang kelima al-fi'lu bin nadhari ila fa'ilihi. Fi'il ditinjau dari segi fa'ilnya atau subjeknya, ada mabni maklum, ada mabni majhul ya. Kita kemarin sudah bahas ini ya. Ini pasal ke-6 kayaknya di skip aja dulu ya. Ini termasuk jarang keluar ini. Kita masuk pasal yang ke-7 ya. Nah. Halaman 51 ya. Baik, kita lihat di sini al-faslu as-sabi'u al-fi'lu bin nadhari ila taghyirihi. Fi'il ditinjau dari segi taghyirnya. Kalau isim ditinjau dari segi taghyirnya ada berapa? Kalau isim ditinjau dari sisi taghyirnya ada dua. Apa itu? Mabni sama mu'rab. Nah, kalau fi'il itu juga ada dua. Yaitu apa? Mabni dan mu'rab. Jadi istilah mabni, kemudian istilah mu'rab itu ada di dalam isim, ada juga di dalam fi'il. Nah, kalau di dalam isim, hukum asal isim itu mu'rab. Kecuali yang disebutkan ya, kriterianya itu mabni ya, yang sudah kita pelajari. Nah, kalau di dalam fi'il, itu apa yang mu'rab, apa yang mabni, nah kita pelajari di sini ya. Terbagi menjadi dua. Nah, itu fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Nah, kita lihat yang A. Nah, fi'il mabni ialah fi'il yang bentuknya tetap meskipun kemasukan amil. Ini jelas ya. Nah, fi'il mabni itu ada tiga. Yang pertama, semua fi'il madi. Jadi fi'il madi itu mabni mutlakon. Fi'il madi itu mabni secara mutlak. Ya. Kemudian yang kedua, semua fi'il amr. Berarti fi'il amr itu mabniun mutlakon. Semua fi'il amr itu mabni. Nah, kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari. Hukum asal fi'il mudhari itu mu'rab. Jadi ibaratnya fi'il mudhari itu mu'rab, fi'il madi dan amr itu mabni. Itu bahasa mudahnya gitu. Nah, kecuali di dalam fi'il mudhari itu ada dua hal yang mabni. Yaitu apa? Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah ya. Yaitu yang apa? Antuna dan hunna ya. Atau nun taukid secara langsung. Artinya apa? Dia bersambung dengan nun taukid secara langsung. Jadi fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau yang bersambung dengan nun taukid mubasyaratan secara langsung. Apa maksudnya secara langsung? Di situ nggak terhalang oleh aliful isnain, nggak terhalang oleh wawu jamaah, nggak terhalang oleh ya mukhatabah. Nah, nanti soalnya akan kita bahas lengkap ketika nun taukid ini bersambung dengan aliful isnain itu bunyinya gimana ya. Nanti akan kita bahas ya. Nah. Tapi bukan sekarang ya. Nah gitu ya. Jadi kesimpulannya fi'il mabni adalah fi'il madi mutlakon, fi'il amr mutlakon, fi'il mudhari dengan dua kriteria. Ketika bersambung dengan nun niswah atau bersambung dengan nun taukid ya. Baik. Nah, kita lihat sini ya, misalkan yang bersambung dengan nun niswah itu yaktubna ya. Hunna yaktubna. Nah, kemasukan lan tetap lan yaktubna ya. Dia tidak apa? Tidak berubah. Dia mabni tetap atas tanda sukun ya. Dilihat huruf ba-nya ya. Nah, kemudian ketika kemasukan lam tetap lam yaktubna.
Makanya dia dikatakan mabni atas sukun. Padahal yaktubna ini fiil mudhari ya. Kemudian yang mabni atas fathah, fiil mudhari mabni atas fathah ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung ya. Nah itu yaktubanna, aslinya itu yaktubu. Tapi ketika ditambahkan nun taukid yang awalnya baknya dhamma jadi apa? Fathah, yaktubanna ya. Benar-benar dia menulis, itu artinya gitu. Kalau yaktubu dia menulis, kalau yaktubanna benar-benar dia menulis. Jadi ada penekanan, ada taukid. Nah kemasukan lan itu dia nggak berubah, lan yaktubanna ya. Kemudian lam yaktubanna gitu. Nah, itu kira-kira ringkasnya seperti itu ya. Nah sekarang kita lihat tanda-tanda kemabniannya itu atas tanda apa ya. Jadi kita sepakat ya, jadi fi'il madhi mabni, fi'il amr itu mabni, fi'il mudhari itu mu'rab, kecuali dua kriteria itu ya. Nah kita lihat ya, fi'il madhi itu tanda mabninya di sini ada 3 ya. Fi'il madhi mabninya tandanya ada 3. Di situ kan ada kolom ya, alamatun itu tanda, al-bayan itu keterangan, amsilatun contoh-contoh ya. Nah tanda yang pertama adalah fathah, tanda kedua adalah dhammah, tanda ketiga adalah sukun. Nah, pokoknya ketemu fi'il madhi, terus gimana cara ngi'rabnya? Udah fi'il madhi itu pasti apa? Mabni. Sekarang tinggal mabni atas tanda apa? Nah itu yang kita ketahui ya. Yang pertama itu mabni atas tanda fathah. Nah, baik. Kita lihat di sini ya. Nah atas tanda fathah itu ketika apa? Yang pertama, ida lam yattasil bihi syai'un. Itu bacanya gitu. Ida lam yattasil bihi syai'un. Ketika fi'il madhi itu tidak lam yattasil, tidak bersambung, bihi dengannya syai'un, sesuatu pun. Contohnya fa'ala. Fa'ala. Nah, dia tidak bersambung dengan aliful isnain dan seterusnya ya. Apa namanya? Nah, dia tidak bersambung dengan aliful isnain, dia mabni alal atas tanda fathah ya. Kemudian yang kedua, idza tasalat bihi alifu musanna. Jikalau dia bersambung dengan alif musanna. Jadi yang dilihat itu adalah huruf lam fiilnya ya. Nah, jadi fa'ala, lamnya kan apa? Fathah. Fa'ala, lamnya juga fathah. Jadi jangan dilihat yang paling belakangnya, jangan dilihat aliful isnainnya. Nah. Kemudian yang ketiga, idza tasalat bihi ta'ut ta'nisi. Ketika dia bersambung dengan ta'nis ya. Baik. Contohnya fa'alat dan fa'alata. Fa'alat, fa'alata, fa'al. Nah, ketiga hal ini ketika dia nggak bersambung dengan sesuatu pun, atau bersambung dengan aliful musanna, atau bersambung dengan ta'nis, maka dia mabni atas fathah. Baik. Kemudian yang kedua itu tanda mabninya adalah dhammah ya. Idza tasalat bihi wawul jamaah, ketika dia bersambung dengan wawu jamaah. Jadi yang dilihat dengan harokat wawunya, jangan huruf alifnya, tapi lihat lam fiilnya ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah sukun ya. Yang pertama, idza tasalat bihi nunun niswah, ketika bersambung dengan nun niswah. Yang kedua, idza tasalat bihi ta'ul fa'ili,
Jikalau bersambung dengan ta fa'il ya. Fa'alta ya, fa'altu, fa'alti dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, idza tasalat bihi na al-fa'ilina. Ketika bersambung dengan na yang fa'il, na fa'ilina. Fa'ilnya dikatakan fa'ilina karena apa? Jamak kan dia ya. Fa'al, fa'alna. Baik. Coba gini ya. Jadi untuk keterangannya gini, fi'il madi semuanya apa? Mabni. Jadi kalau ini kan fa'ala gini ya. Baik. Kemudian apa? Fa'ala ya. Kemudian fa'alu. Baik. Nah, kita lihat ini fi'il madi ya. Misalkan nih sebuah contoh misalkan ya. Misalkan dhahaba Muhammadun ya. Kan fa'ala kan? Nah, ketika kita udah masuk pembahasan masalah fi'il, kita bisa mengirab ini ya. Jadi dhahaba ini fi'il apa? Madi. Kalau sudah fi'il madi, pastikan dia mabni. Fi'ilun madin mabniun alal taib. Sebenarnya alal fathi harusnya ya. Nah, cuman Pak ngikutin dulu lah bahasa Mukhtar dulu ya. Nah, ini dia mabni atas tanda alal fathi. Baik, kalau yang ini berarti mabni atas tanda apa? Ini juga. Kalau ini atas tanda apa? Dhammah ya. Jadi dilihat lamnya. Jangan dilihat apa? Huruf terakhirnya jangan. Adapun kalau misalkan ini dhahaba, ini kan panjang ya. Ini fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya ini. Kalau ini tanda mabninya. Jadi bedakan antara mabni dengan apa? Fa'il. Jadi kalau fa'ala atau contohnya adalah fi'il dhahaba, ini fa'ilnya adalah alifnya ini. Adapun fi'il ini mabni alal fathi ya. Mabni atas tanda fathah ya. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan ya. Pokoknya yang pertama ini pelajari dulu mabninya fi'il madi ya. Nah, kemudian kalau diteruskan, kemudian fa'alat ya. Fa'alat. Nah, ini fi'il madi pasti mabni ya. Kalau ini atas tanda apa? Jangan dilihat taknya, ininya. Pokoknya lam yang dilihat ya. Kemudian fa'alata ya. Nah, dilihat ininya. Jangan dilihat ini dan ini. Kemudian apa? Fa'alna. Nah, ini kan sukun. Ya. Kemudian apa? Fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta ya. Nah, ini kan fa'alta, tuma ya. Kemudian fa'altum ya. Iya. Miring ya. Kemudian apa? Fa'alti ya. Nah. Baik. Fa'alti ini juga sukun ya. Tuma. Baik. Kemudian tunna ya. Nah, kemudian apa? Fa'altu ya. Nah, gini. Nah, di sini ya. Baik. Jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir, pokoknya nggak lepas dari tiga itu. Kalau nggak atas tanda fathah, sukun atau dhammah ya. Baik. Kalau ini apa? Fathah kan? Kemudian apa? Dhammah. Ini fathah, sukun sampai sini, kemudian sampai sini ya. Jadi udah mulai fa'alla sampai bawah dia mabni atas tanda sukun ya. Kalau yang fathah berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau yang dhammah hanya fa'alu ya. Gampang ya insyaallah ya. Nah, pokoknya intinya gitu. Nanti kita mengetahui ini karena di dalam fi'il itu nanti juga ada i'rabnya. Jadi kalau huruf semuanya pasti mabni, udah selesai kalau huruf ya. Kalau isim ada yang mabni, ada yang mu'rab.
Kalau fiil ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nanti gitu. Baik. Nah, kemudian fiil amar sekarang. Sudah. Sudah. Baik. Kita lihat yang alamat bina fiil amr ya. Sebentar. Baik, kita lihat di sini ya. Fiil amr ya. Fiil amr kan cuma 6 ya. Dia kalau nggak mabni atas tanda sukun atau atas tanda fathah ya. Sebenarnya adalah fathi yang paling tepat ya. Berapa kasih? Apa? Kalau mudore, oh afan. Ini mudore yang 2 ya, afan. Amr itu yang nomor 3, afan. Kalau mudore itu cuman 2 ya, yaitu atas tanda sukun dan atas tanda fathah. Yang pertama atas tanda sukun, idza tasalat bihi nunu an-niswah. Ketika bersambung dengan nun niswah. Contohnya yaf'alna dan taf'alna. Yaf'alna itu hunna, kalau taf'alna antunna. Kemudian yang kedua adalah tanda fathah, yaitu idza tasalat bihi nunut taukidi mubasyaratan. Ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Contohnya yaf'alu aslinya kan ketika bersambung dengan nun taukid jadi yaf'alanna. Taf'alu jadi taf'alanna. Af'alu jadi af'alanna, naf'alu jadi naf'alanna. Nah ini ya, kalau mudhari ada 2, sukun dan fathah. Baik, kemudian yang ketiga alamat bina fi'il amr itu ada ada 4 ya. Yang pertama adalah sukun, kedua hadfu nun, ketiga hadfu harfil illah, yang keempat fathah ya. Nah yang sukun ya adalah idza kana sahihal akhir, ketika fiilnya adalah fiil sahih akhir ya. Contohnya uf'ul misalkan ya. Atau juga idza tasalat bihi nunu an-niswah, ketika bersambung dengan nun niswah, itu antuna if'alna gitu ya. Baik. Jadi kalau fi'il amr kan cuman berapa itu? 6 kan ya tasrifannya ya. Jadi biar lebih jelas gini ya. Fi'il amr cuman 6. Itu apa? Misalkan pakai if'al aja ya. If'al, if'ala, if'alu. Kemudian if'ali.
if ala, if alna ya. Nah, gini kan? Baik. Nah, kalau ini berarti mabni atas tanda apa? Sukun ya. Kemudian kalau yang bawahnya atas tanda mana? Adalah hatfun nun ya. Ini hati-hati ya, ini beda dengan ini. Ini mirip loh ya, cuman ini menipu nih ya. Nih. Ini bukan, tandanya bukan ini kan mirip ya. Kita perhatikan ya, ini kan. Nah, kalau yang fi'il madhi itu tanda mabninya atas apa? Atas tanda apa? Alal fathi kan ini ya. Kalau ini bukan dilihat ininya, tapi apa? Di sini tuh aslinya ada nunnya. Karena ini kan diambil dari fi'il mudhari kan, aslinya kan taf'alani aslinya kan. Makanya ini tanda apa? Hatfun nun. Ini hati-hati ya. Dihapusnya huruf nun ketika bersambung dengan aliful isnain wa jamaah ya mukhatabah. Jadi kalau ketika fi'il amr jangan dilihat dari lamnya lagi, jangan. Tapi dilihat dari apa? Kondisi aslinya gitu ya. Kalau ini dilihat dari lamnya semuanya. Kalau fi'il madhi ya. Kalau fi'il amr enggak. Ya. Mafhum hatfun nun itu apa artinya? Dihapuskannya huruf nun ya. Jadi nanti ada i'rab, ada tanda i'rab. Itu beda ya. Nanti kita akan bahas ini. Kayaknya Pak Gunawan agak ini nih, tegang. Jadi bedakan antara i'rab dengan tanda i'rab ya. Kemudian yang ketiga ya adalah hadfu harfil illah. Jadi tanda mabninya adalah hadfu harfil illah, dihapuskan huruf illat ya. Itu ketika dia apa? Idza kana mu'tal akhir. Ketika huruf terakhirnya adalah huruf illat ya. Bisa fi'il naqis, bisa fi'il apa sih? Lafif ya. Kalau ajwaf enggak. Karena kan yang terakhir itu contohnya ughzu kan ya. Ini kan. Ini kan dari kalimat apa? Ghaza yakzu kan. Ughzu gitu kan. Nah. Masih kan gini nih. Nah. Tapi dihapuskan apa? Huruf ilatnya ini ya. Nah. Nih, hadfu harfil illah. Nah, gini kan. Makanya ughzu itu tanda mabninya apa? Hadfu harfil illah. Ghaza berperang ya, Ghaza yakzu. Kemudian yang keempat adalah fathah ya. Ini sama, idza tasalat bihi nunut taukidi mubasyaratan. Ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Asalnya kan if'al. Tapi ketika ditambahin apa? Nun jadi apa? If alanna ya. Nah, gini. Jadi ketika bersambung dengan nun taukid yang awalnya mabni atas sukun, ini jadi mabni alal fathih. Nah, gini. If alanna. Harus serius. Ada yang kasih contoh biar mudah ya. Apa diresapi dulu ya, diminum-minum dulu ya. Santai aja. Dihapus ya kalau nama dihapus ya. Makanya bukan tersembunyi, dihapus ya. Bukan, kalau tersembunyi kan dia mustatir ya. Ya kalau ini dihapus ya.
Coba, ini anak hapus dulu ya, biar ini nih lebih. Jadi kita sedang pelajari. Hah? Ini kan berada di sini. Jadi terus. Jadi jelas. Ya, Kelas. Konsentrasi ya. Jadi fi'il ya. Itu bin nadori ila apa? Ila tagirihi ya. Dilihat dari sisi tagirnya ya. Nanti ada dua, itu apa? Mabni dan mu'rabun. Nah, gini. Baik, yang mu'rab ini adalah yang mudhari. Nah. Baik. Kalau yang mabni ini apa? Madi. Kemudian amr. Kemudian yang mudhari cuman yang jenis apa? Ketika bersambung dengan nun niswah atau nun taukid mubasyaratan. Nah, gini. Selain itu dia mu'rab. Nah, kemudian setelah itu kita bahas ya. Nah, ini mabninya atas tanda apa? Itu apa? Fathah, sukun dan dhammah. Kalau amr apa? Sukun, hadfun nun, hadfu harfil illah dan fathah. Jadi ada 4. Kalau mudhari yang bersambung dengan nun niswah ini adalah sukun. Kalau ini apa?